Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, di bulan suci Ramadan ini sekitar jam 4 ya, sampai jelang maghrib, bahkan jam 3 atau jam 1, banyak sekali orang yang memperjualbelikan, yaitu makanan ya, khususnya makanan. Di situ katanya untuk tajil ya, dan juga berbagai minuman itu disediakan di tempat-tempat tertentu ya. Maksud dan tujuannya adalah agar kaum muslimin muslimat yang sedang berpuasa bisa memilih ya makanan ataupun minuman yang disajikan oleh penjual. Jadi berbagai macam ya makanan itu disiapkan oleh penjual ya. Maksud dan tujuannya supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menikmatinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan buat kita bahwa ya, makan dan minum boleh-boleh saja ya. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah kamu ya dengan cara yang baik dan jangan berlebih-lebihan. Jadi kita tidak diperbolehkan makan maupun minum secara berlebih-lebihan ataupun overdosis. Karena ini bisa mengakibatkan dampak yang negatif ya. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar untuk makan, tetapi gimana caranya kita dengan makan bisa mempertahankan kehidupan kita untuk kelangsungan hidup secara kelestarian ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan beberapa hal yang bisa menyebabkan dampak negatif ya dari kita kalau mengkonsumsi makanan maupun minuman yang berlebih-lebihan ya. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, makan yang berlebih-lebihan itu bisa mengakibatkan sakit perut. Nah ini ya, makan berlebih-lebihan bisa mengakibatkan sakit perut ya. Sebenarnya kalau menurut Rasulullah SAW, makanlah kalian setelah lapar dan sudahilah sebelum kenyang. Itu kalau Rasulullah SAW. Jadi jangan gara-gara kita buka puasa berlebihan akhirnya punya dampak negatif ya. Sholat maghribnya aras-arasan, sholat tarawih ataupun sholat isya-nya juga aras-arasan ya, bisa kurang khusyuk karena perutnya agak sakit ya gara-gara makan ataupun minum yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bisa berdampak negatif terhadap sakit perut, orang yang makan berlebih-lebihan itu bisa menghilangkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena dalam pola pikir dia ataupun pikiran yang ada pada dia itu bahwa orang-orang itu kenyang seperti dia. Jadi tidak ada rasa kasih sayang ya, kurang rasa sosial, kurang rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Di samping itu, dengan adanya makan yang berlebihan itu bisa menghilangkan rasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ya, perintah-perintah Allah itu seolah-olah kurang begitu diperhatikan. Jadi menghilangkan rasa takut kepada Allah. Ataupun rasa takutnya
sedikit hilang karena makan yang terlalu kenyang. Kemudian sulit untuk menerima hikmah ataupun tausiah dari orang lain. Jadi orang yang makan berlebihan itu sulit untuk menimba ilmu ataupun menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya ataupun oleh ustadz ataupun oleh orang lain. Ya, sulit menerima hikmah yang diberikan oleh para guru ataupun ustadz ataupun para kiai. Nah, apabila seseorang dalam kondisi kenyang atau terlalu kenyang, ya, jika yang bersangkutan itu menyampaikan tentang ilmu kepada orang lain, ya, maka ilmu tersebut sulit untuk diterima oleh orang lain. Jadi orang yang terlalu kenyang menyampaikan suatu ilmu, maka orang yang menerima tersebut sulit untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Ya. Di samping itu juga kalau makan berlebihan itu bisa berakibat pemborosan. Ya. 1, 2, 3, 4 akhirnya semua mau dicoba. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di bulan suci Ramadan ini khususnya mulai dari terbit fajar ya, itu sampai matahari terbenam ataupun maghrib, itu kita tidak boleh makan maupun minum ataupun membatalkan hal-hal yang membuat batalnya puasa, nggak boleh. Jadi memang perlu istirahat ya, kondisi perut kita ini dalam 1 tahun 1 bulan full ya, ini perlu istirahat ya. Kondisi tidak makan di waktu siang hari ya. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan saja, ada puasa-puasa sunnah yang boleh dilakukan ya. Seperti halnya puasa di hari Senin maupun di hari Kamis ya. Itu juga gak apa-apa ya, kalau kita mau sebenarnya boleh-boleh saja ya. Karena dengan berpuasa insya Allah bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah di bulan puasa ini kita berusaha seoptimal mungkin ya. Berusaha seoptimal mungkin, jangan sampai kita melanggar rambu-rambu yang bisa membatalkan puasa dan juga bisa membatalkan pahala puasa. Karena apa ya? Karena Rasulullah telah bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh disayangkan ya, apabila seseorang itu sudah bersusah payah puasa tetapi kenyataannya ya, tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Untuk itu ya marilah sama-sama kita menjaga puasa kita ya, supaya puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini tidak sia-sia ya. Dan perlu catatan buat kita bahwa tujuan daripada puasa Ramadan ini ya adalah untuk membentuk kepribadian yang takwa. Sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan
orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan dengan gembleng selama 1 bulan ya, bisa mencetak kepribadian muslim, kepribadian muslimin muslimat kita menjadi orang yang takwa. Sungguh sangat beruntung apabila seseorang bisa mencapai suatu ketakwaan dalam arti yang sebenarnya. Karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya. Kita nggak tahu siapa yang paling takwa, tapi kita berusaha bagaimana caranya momen-momen bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di waktu malam sebaiknya kita laksanakan qiyamul lail di samping sholat tarawih. Juga diadakan tadarus ya. Karena kitab suci Al-Quran yang jumlahnya 30 juz ya, suratnya 114 ya, ayatnya ada 6.666 ayat itu ya, turun pertama kali yaitu di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan untuk menghafid ataupun menghafalkan kitab suci Al-Quran ya. Kita berusaha kalau bisa ya selama bulan Ramadan ini kita bisa khatam walaupun hanya 1 kali. Kita berusaha, kita programkan ya. Karena siapa tahu dengan menghatamkan Al-Quran ya, nanti kita juga akan bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam keberkahan. Malam keberkahan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ya. Semua umat Islam berharap bisa menemukan suatu malam Lailatul Qadar, karena malam itu merupakan malam keberkahan, yang mana 1 malam saja itu nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya ya, kita isi kegiatan malam mulai awal Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, khususnya ibadah sholat sunnah dan juga membaca kitab suci Al-Quran. Memang ada yang berpendapat turunnya malam Lailatul Qadar itu di antara sepertiga malam, maksudnya sepertiga daripada puasa kita, yaitu berkisar tanggal 21 dan juga tanggal ganjil ya, 23 ya, 25, 27 dan 29. Itu saja, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ini secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.